Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukisman SPD selaku mentor saya selama 1 minggu ini. Yang saya banggakan kawan-kawanku semua, teman satu angkatan dalam orientasi. Hari ini tepat hari Jumat Kliwon ya, hari Jumat Kliwon ini tanggal 10 saya akan mencoba memaparkan tulisan-tulisan saya yang saya susun berdasarkan Zoom selama 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Maret kemarin. Nah, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri, karena saya yakin di antara ibu dan bapak ini banyak sekali yang belum kenal saya. Ya, karena saya dari seberang barat. Nama saya Saiful Fadzri. Ya, dulunya saya bertugas di Ampel Gading, bukan di Comal. Makanya saya yakin banyak yang kurang kenal dengan saya, termasuk Pak Kisman ya. Sekarang saya dinas di SD Negeri Ambu Kulon bersama Pak Rizal dan Bu Nindi yang ada di sini. Kemudian dalam dalam kegiatan Zoom 3 hari kemarin disampaikan banyak sekali materi oleh Bapak dan Ibu pengisi. Nggak tahu pengisi itu namanya apa. Yang disampaikan pertama adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan diadakannya orientasi itu apa? Yaitu mereka memperkenalkan kepada kita semua ASN baru tugasnya itu apa, fungsinya kita itu apa. Di situ kemarin dijabarkan semua. Kemudian nilai-nilai etika di instansi pemerintah itu bagaimana? Kita juga mendapatkan materi itu kemarin. Kemudian pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K dari pemerintah daerah. Kemudian maksud yang lain, kenapa diadakannya orientasi, diharapkan kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tentunya berakhlak ini di samping kita harus berakhlak, tapi akhlak ini juga sebuah akronim. Kemudian yang kelima, setidaknya kita dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan program pemerintah di masing-masing unit kerja kita. Itulah maksud dan tujuan kenapa diadakan orientasi tersebut. Jelas waktunya kita bareng-bareng kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret di titik lokasi yang ditentukan oleh BKD, yaitu kita bertempat di SD 2 Purworejo Comal. Lanjut Pak. Kemudian di samping kemarin disampaikan maksud dan tujuan, di situ kita diperkenalkan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pemalang. Jadi pemerintah Kabupaten Pemalang ini memiliki visi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni tentunya. Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 misi yang harus dijalankan, yaitu pemerintah Kabupaten Pemalang ingin mewujudkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakatnya.
kemudian ingin mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Kemudian misi berikutnya, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan supaya seimbang, tidak terlalu banyak jomplang, begitu katanya. Kemudian pemerintah Kabupaten Pemalang juga ingin mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Di suatu tempat ada apa? Nah, apanya itu untuk dikembangkan supaya menjadi ekonomi kreatif dan seterusnya. Kemudian pemerintah Kabupaten Pemalang juga ingin mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Kemudian di sini saya mencoba menampilkan SOTK pemerintah Kabupaten Pemalang, tetapi tidak akan saya bacakan satu persatu. Ini nama-nama, semuanya nama-nama. Kalau saya sebutkan satu persatu, sampai Jumatan belum selesai dan belum tentu panjenengan juga nantinya hafal. Jadi cukup dilihat, kalau nanti butuh file saya kirimkan. Lanjut Pak. Nah, setelah kita mengikuti orientasi selama 3 hari kemarin, kita itu diminta setelah mengikuti orientasi ini, panjenengan punya rencana kerja apa di sekolah. Nah, ini saya mencoba membuat rencana kerja. Cukup banyak, 11. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran, jelas pasti. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, sudah tentu. Menyusun alat ukur mata pelajaran. Maksudnya apa kok alat ukur ini disusun? Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian menilai dan mengevaluasi, tentu. Menganalisis hasil penilaian mata pelajaran, sudah menjadi kewajiban kita. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan dengan manfaat hasil penilaian. Melaksanakan pembelajaran perbaikan ini tentu tidak berlaku bagi semua siswa di kelas kita. Ada beberapa yang memerlukan perbaikan, ada beberapa siswa yang tidak memerlukan perbaikan. Kemudian berikutnya mengikuti kegiatan KKG. KKG ini tentunya tidak bisa kita merencanakan sendiri, tetapi itu terprogram dari mana ya Pak, KPKG atau apa, saya kurang tahu. Selama saya menjadi guru hanya ikut karena dapat undangan gitu saja. Kemudian 8, 9, 10 dan yang ke-11 adalah berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi. Jadi setelah saya mengikuti orientasi selama 3 hari kemarin, diharapkan saya bisa membuat rencana supaya saya menjadi guru yang berprestasi serta mengajak guru yang lain juga ikut berprestasi. Nah, untuk menjalankan 11 rencana ini, namun nyatanya ada beberapa halangan. Dilanjut Pak. Ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya garis besarkan menjadi 3 saja saya sampaikan. Jadi ketika salah satunya kita mengadakan perbaikan, ternyata ada permasalahan kurang minat siswa. Siswa itu kayaknya ogah-ogahan. Ya, ketika kita mengulang materi, dia merasa ini sudah pernah dan seterusnya, padahal belum
bisa mencapai seperti yang kita harapkan. Kemudian permasalahan yang kedua, kurangnya buku-buku yang memadai. Disebabkan apa buku itu sampai kurang memadai? Banyak faktor. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat baca siswa. Yaitu siswa ketika di dalam kelas disuruh membaca saja, cukup membaca saja, tidak diresapi, tidak bisa masuk ke alam mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak sedikit materi yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas sarannya Pak Saiful. Ini pemaparannya cukup gamblang ya. Barangkali masih ada yang perlu memberi masukan atau pertanyaan, kalau silakan. Monggo Pak Sinan. Trimukti Anggoro, Pak. Oke, monggo. Pak Trimukti Anggoro mau menanggapi atau bertanya? Mau bertanya, Pak? Oh, menanggapi saja. Ya, monggo Pak Tri. Ya. Tadi dijelaskan untuk kita menjadi ASN itu harus punya namanya apa? Menjadi ASN yang berakhlak. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi ASN yang berakhlak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang panjenengan sampaikan ke saya tadi belum saya sampaikan ya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, berakhlak itu tidak hanya akhlak secara definisi, tetapi akhlak ini adalah sebuah akronim. Tentunya panjenengan semua sudah hafal berakhlak itu apa. Kemudian bagaimana kita supaya menjadi ASN yang baik? Ada beberapa langkah yang harus kita jalankan untuk menjadi ASN yang baik. Nomor satu, jujur pastinya, ya. Kita menjadi ASN yang baik harus jujur. Orang seneng ngapusi. Tadi dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya menjadi ASN yang berakhlak? Nah, saya di sini tanya dulu, tahu nggak ASN berakhlak itu apa? Berakhlak itu apa? Berakhlak itu Bernya itu apa? bernya Orientasi. akuntabel, kompeten, Harmonis. harmonis, Adaptif. loyal, Adaptif. kolaboratif. Berarti dulu Pak. Ini adaptif dan kolaboratif. Cukup jawabannya Pak ya? Cukup Mas, mantap. Kemudian yang telah dan Belum salah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi